Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mensikapi beberapa peristiwa yang terjadi, baik di dekade terakhir ataupun dengan waktu yang rentan cukup lama, tidak terasa kita sudah berada di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober ini merupakan satu kondisi ada peristiwa yang maha penting. Di samping Hari Santri tentu ada Sumpah Pemuda yang tentu kita tidak bisa abaikan. Begitu saja karena memang peristiwa ini sangat bersejarah. Adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, bersatunya suku bangsa di Indonesia yang menjadi satu, yang berkomitmen terhadap bahasa yang sama, tumpah darah yang sama, tanah air yang sama, ini menjadikan bangsa kita mampu untuk memerangi penjajah di tahun 1945. Kenapa ini kita bahas? Karena memang pertama kita harus bersyukur karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang negara ini sangat mengkondisikan terhadap kedaulatan rakyat. Artinya ada demokrasi yang terkondisi, tetapi juga ada demokrasi yang berusaha untuk diperbaiki. Ketika kita berpikir tentang Sumpah Pemuda, tentu peristiwa ini sudah sangat lama. Sudah 94 tahun. Ini hampir peringatan yang ke-95. 5 tahun menjelang 1 abad Sumpah Pemuda diperlaksanakan atau diperingati. Sejak 28 Oktober 1928, ketika kita nanti akan memperingati 28 Oktober di tahun 2023, artinya usia Sumpah Pemuda kita sudah mencapai 95 tahun. Hal-hal terpenting yang perlu mendapat perhatian sama-sama adalah sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, kita tentu harus memahami apa tugas kita dan apa profesi kita. Kadang orang rancu terhadap tugas-tugas yang dibebankan, terhadap apa yang diberikan, dan kita kadang mengetahui tugas orang lain tapi tidak mengetahui tugas kita sendiri. Misalnya tugasnya orang alim, orang ulama atau kiai, ya tugasnya ngaji, membahas tentang bagaimana fikih, bagaimana usul fikih, bagaimana memperbaiki akhlak dari diri kita, keluarga kita, kemudian orang-orang yang menyerahkan tugasnya kepada kita. Setidaknya apabila kita menjadi orang alim. Kalau menjadi guru ya mengajar dengan baik, mendidik muridnya dengan baik, dengan cara-cara yang hikmah, dengan metode yang selalu update dan harus diperbaiki. Karena ketika guru tidak mempunyai asesmen, tidak kaya terhadap metode, maka tentu muridnya juga akan kebingungan. Sebagaimana pelatih dalam olahraga, tentu juga pelatih yang baik juga harus memahami siapa yang dilatih dan bagaimana cara melatihnya. Konsep pembelajaran juga demikian. Harus ada objek, ada metode, ada proses. Bagaimana penjelasannya? Tentu saya tidak bisa menjelaskan karena memang bukan keahlian saya untuk itu. Tapi setidaknya bagaimana kita memahami apa yang menjadi tugas kita. Kalau tugasnya kontraktor yang membahas bagaimana tentang membangun jalan, membangun jembatan dengan kualitas baik tanpa harus nilep uang negara atau tanpa harus korupsi. Bagaimana caranya? Tentu ada ilmunya. Maka ekonomi teknik atau apapun ilmunya itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berani, tapi juga mengerti dan jujur. Jujur
berani dan mengerti adalah sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk era-era seperti ini. Kita harus mengerti kalau orang menyampaikan, wah, ganyang korupsi. Kita harus tahu korupsi itu apa, definisinya apa, kemudian bagaimana cara korupsinya, bagaimana pencegahannya. Tapi kalau kita hanya sebatas pada membicarakan atau menyampaikan atau retorika tapi tidak mengerti ilmunya, ya kan bingung juga. Ada sakwaan, ini namanya pungli, pungutan liar misalnya. Ada nggak pungutan liar itu? Maksudnya apa? Beda nggak pungutan liar dengan korupsi? Terus tiba-tiba yang sangat mengharukan, memilukan dan memalukan, seorang pejabat negara ternyata di rumahnya terdapat uang yang jumlahnya cukup besar. Ada yang mengatakan 30 miliar, ada yang mengatakan 2 triliun. Bagi saya bukan masalah 2 miliar, 2 triliun, 30 triliun, atau berapapun. Tetapi bagaimana ekspektasi dari jabatan yang mengena pada dirinya. Itulah yang harus dipikirkan sama-sama. Ketika kita di akar rumput, di rakyat, di daerah pedesaan, pegunungan, mungkin di kawasan nelayan atau kawasan-kawasan yang lain. Kita tidak mengerti penderitaan orang-orang di sekitar kita, ya kepekaan kita tidak akan terbantu. Kita suka terhadap sesuatu yang prestisius, sesuatu yang mahal, sesuatu yang sukar dijangkau oleh orang-orang lain. Padahal itu fasilitasnya adalah fasilitas publik. Fasilitas yang harus dipergunakan untuk kebersamaan dan kemaslahatan. Tetapi karena ego, karena super ego kita, karena kita menjabat, mungkin sebagai kiai, mungkin tidak mau diimbangi santrinya, kemudian kita ngel-ngel orang, atau mempersulit orang untuk mendapatkan hal yang sebagaimana saya dapatkan, itu juga harus dikondisikan. Apakah itu tidak menghalangi orang untuk berkembang? Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Dimulai dari sesuatu yang kecil. Karena era Sumpah Pemuda ini membuktikan bahwa yang berani memberikan sesuatu terhadap kemajuan keluarga, kemajuan desa, kemajuan kecamatan, kabupaten, atau wilayah-wilayah yang kita naungi adalah bagaimana ketika kita berani untuk bersumpah. Ketika Gajah Mada menyatakan Tan Amukti Palapa, Dinong Patidita, Satyaha Prabu, hanyakan musuh. Itu bagian dari proses-proses yang harus dilakukan. Dan zaman sekarang, kita yang terdiri atas 17.358 pulau ini membuktikan bahwa memang negara ini bukanlah sesuatu yang negara yang kecil, tapi negara yang besar. 1.305 suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan satu kesukuan yang tidak kecil. Sehingga atas upaya dari founding fathers pendiri bangsa kita mempersatukan antara Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan sebagainya dijadikan sebagai sarana kondisi untuk mempersatukan. Kalau orang lain di Timur Tengah misalnya, negaranya banyak atau negaranya satu tapi pecah. Sementara kita harus bersyukur, kita ini 37 provinsi atau 34 provinsi dengan kawasan-kawasan dari Sabang sampai Merauke, tapi kita pembangunannya terus. Kita masih bisa merasakan nikmatnya sebuah kompetisi pembangunan. Inilah yang harus kita jadikan sebagai sarana, terutama generasi Z. Generasi Z atau generasi yang usianya 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Mereka mempunyai kesempatan produktivitas yang luar biasa tinggi. Harus diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk bergerak, kesempatan untuk berpikir membangun. Tidak hanya menghabiskan hasil pembangunan, tapi membangun citra diri, membangun peradaban, dan membangun moralitas. Ketika agama sudah dilibatkan dalam pembangunan, insya Allah segalanya akan menjadi lebih baik.
Dan yang paling penting adalah bahwa ada ranah-ranah yang perlu kita kondisikan. Pernahkah pemerintah kita, pemerintah desa kita, kecamatan kita, pemetaan, oh ini generasi Z, ini baru kita perhatikan, oh ini generasi X, oh ini generasi baby boomers misalnya. Itu kita perhatikan betul. Untuk apa? Supaya kita paham generasi produktif kita seperti apa. Minimal usia-usia produktif digerbol secara umum antara generasi kawasan usia 17 sampai dengan 59 tahun, kasarannya begitu. Dibikin rata-rata panjang, rentan yang cukup panjang. Sudahkah mereka juga menikmati pembangunan? Sudahkah mereka berpartisipasi dalam pembangunan? Sekarang ini mari kita upayakan sama-sama. Generasi sebagai yang berkondisi secara agama, mari kita bergerak sebagaimana bidang kita. Jangan mengurusi sesuatu yang bukan bidangnya. Kalau ekonom, ya mari kita bergerak sebagaimana ekonom bekerja. Bagaimana inflasi, bagaimana devaluasi, atau bagaimana investasi ke depan. Kalau yang pedagang, jadilah pedagang-pedagang yang baik. Dalam bahasa agama, pedagang yang baik itu tidak mengurangi timbangan atau tidak mencurangi timbangan. Ini penting sekali karena generasi-generasi sekarang ini, terutama di era Sumpah Pemuda ini perlu ada evaluasi besar. Karena apa? Tegaknya sebuah kondisi negara kita, baik desa, itu akan lebih baik ketika diurusi oleh orang-orang yang tepat. Artinya apa? Orang-orang yang mengerti tentang urusannya, mengerti tentang tugasnya, dan mengerti tentang bidang garap yang diserahkan kepadanya. Sehingga kita nanti tidak akan terjebak dalam proses ini. Dulu pernah terjadi di tahun-tahun yang dulu ketika ada gempa Bantul, tujuannya adalah baik sebenarnya untuk kearifan lokal. Tetapi karena mengurangi jatah dari penerima manfaat, artinya yang dikondisikan untuk itu akhirnya ya mampir juga ke penjara, mampir juga ke lembaga pemasyarakatan. Bukan mereka bersalah, tapi yang salah urus saja. Hanya perbedaan pemahaman dan kita terkondisi oleh kondisi itu. Tipiring, tipikor, kita harus tahu. Oh, ini namanya tipikor, tindak pidana korupsi. Oh, ini masih tipiring, tindak pidana ringan. Oh, ini pelanggaran syariat. Oh, ini pelanggaran akhlak. Oh, ini pelanggaran akidah. Oh, ini pelanggaran muamalah. Jadi harus tahu. Ketika kita sudah tahu posisi kita, kalau kita memang melanggar, apa yang kita langgar, dan bagaimana cara memperbaikinya, tentu tidak akan salah dalam mengurusinya. Di era Sumpah Pemuda ini, mari kita gerakkan. Masyarakat kita jangan menjadi masyarakat yang ubyang-ubyung saja. Yang ketika ada perintah ke utara, berangkat ke utara, ke selatan, berangkat ke selatan. Tapi mereka tidak tahu aturannya. Tanyakan, ini ada aturannya enggak? Secara kondisi, agama bagaimana memerintahkannya? Kalau berbuat baik, agama memerintahkan enggak? Oh iya. Kalau beriman kepada Allah, iya. Jihad itu seperti apa? Pertama jihad ya, bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membuat ketenangan, ketentraman, dan tidak membentur-benturkan satu kondisi dengan kondisi yang lain, dengan kepentingan-kepentingan agama atau kepentingan-kepentingan yang kecil. Karena kita adalah sesuatu yang generasi yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Kalau kita tidak dewasa dalam mensikapinya, maka ya bagaimana lagi? Tentu generasi-generasi yang sebelum atau sesudah kita, anak-anak cucu kita akan merasa mereka tidak punya public figure yang jelas. Kalau ada korupsi, ya ditegur. Kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak manfaat, ya kita peringatkan. Ada jalur-jalurnya secara kelembagaan, mungkin secara agama juga ada kode etik. Kita memperingatkan dengan cara-cara yang baik. Wattawasau bil haq
wattawasau bisabr. Kita berwasiat dalam kebenaran dan tentu dalam kesabaran, tapi harus dibekali dengan ilmu. Jangan pakai landasan pokoknya. Pokoknya saya nggak sepakat. Pokoknya saya nggak setuju. Saya harus begini. Kalau saya aturannya harus begini. Anda harus manut saya. Loh, jangan dulu begitu. Ada aturan-aturan yang harus kita pahamkan sama-sama. Itulah fungsinya musyawarah. Itulah fungsinya dialog. Dan dalam Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ingat, ada kalimat tanah dan air. Artinya apa? Air menjadi satu kondisi yang sangat-sangat pokok. Sangat-sangat penting. Apabila kita ada fasilitas terkait dengan bagaimana fasilitas, baik itu investasi kelembagaan atau BUMDes atau BUMN atau apapun, ya kita berikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan mempersulit aturan, tapi mudahkanlah aturan. Karena apa? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada fasilitas, nyun tulung mohon untuk dikonsisikan. Kalau masyarakat yang belum bisa menerima karena mungkin secara ekonomi mereka tidak sanggup atau apa, jadi berikan kemudahan. Diringankan urusannya. Karena barang siapa yang bisa mengurangi atau meringankan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkannya. Inilah yang sementara ini ego kita masih sangat besar, masih sangat tinggi. Dalam bahasa Jawa mengatakan, bukan mati kowe mati aku, tapi mati kowe mati kaku. Berat kiranya. Maka di era seperti ini, tanah air, mari sumber kehidupan kita manfaatkan. Andai kata ada saudara kita yang barangkali mungkin kekurangan air atau kekurangan apa, kemudian mereka harus ngebor sumur dan itu nanti akan mengeluarkan, misalnya mengeluarkan gas rawa, siapa yang akan rugi? Toh kita. Maka dari itu, marilah kita upayakan. Mari kita maksimalkan apa potensi-potensi yang ada pada kita. Jangan berusaha menyimpan, tapi berbagi. Apalagi nun sewu, harus dicermati. Tindakan-tindakan yang indisipliner, tindakan-tindakan yang korupsi, apa, itu harus dipahami sama-sama. Apakah benar ini korupsi atau tidak? Apakah ini kolusi atau tidak? Apakah ini nepotisme atau tidak? Apakah ini memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, memperkaya desa? Bagaimana hukumnya? Itu secara pemerintahan, secara undang-undang. Bagaimana secara agama? Tentu agama akan lebih merinci lagi. Karena agama itu menjadi satu-satunya aturan yang harus dilakukan dan harus dikondisikan. Karena agama itu mengatur kehidupan di dunia untuk kepentingan akhirat. Mungkin kalau aturan hukum saja, kita bisa menghindar. Mungkin kita dengan pengacara, lawyer atau yang lain. Tapi kalau hukumnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jatah kehidupan kita dihabiskan oleh Allah, kita dipanggil Allah, sementara kita masih punya tanggungan untuk berbuat baik pada orang lain. Maka yang paling penting adalah upayakan itu. Satu tumpah darah, dan yang kedua adalah satu tumpah darah. Ketika sudah tanah air, maka tumpah darah. Maka jangan menumpahkan darah untuk kepentingan suksesi apapun. Jadikan kehidupan ini sebagai sesuatu yang sejuk. Santuy dan santai dan santun. Santuy, santun itu merupakan satu kondisi. Bagaimana kita mengkondisikan sesuatu? Dengan cara-cara yang baik. Apalagi di saat ini kita berada di ranah pemilihan presiden, wakil presiden. Ya kita jangan terbawa arus lah. Boleh kita memilih siapapun. Silahkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Paslon siapa saja silahkan. Yang paling penting kita meyakini bahwa mereka akan membawa dampak kepada yang baik. Ingat bahwa mereka adalah sama-sama warga negara dan mereka adalah orang-orang yang terpilih yang akan mewakili kita nantinya. Siapapun yang menang atau yang kalah, tentu itu adalah bagian dari proses yang harus terjadi. Karena yang menentukan adalah konstituen mereka masing-masing, rakyat mereka.
Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan. Mari kita pergunakan bahasa Indonesia dengan baik, bahasa dengan sesuatu yang santun. Kalau kita memang memberikan status di media sosial, kita harus memberikan status-status yang baik, ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, ungkapan-ungkapan yang tidak mendiskreditkan satu dengan yang lain. Meskipun kita tahu bahwa salah, yang membedakan benar salah itu adalah hukum nantinya. Tetapi kalau kita upayakan untuk tidak main hakim sendiri. Sebagai bangsa yang tugasnya untuk merawat jagat dan membangun peradaban, mari kita berupaya sama-sama untuk memberikan kapasitas kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang membangun. Tidak melukai, tapi bagaimana mengajak orang untuk bisa melakukan kebaikan. Berbeda pilihan dalam satu kontestasi apapun, itu adalah masalah biasa. Tapi yang paling penting adalah upayakan untuk saling membantu, saling membangun, dan saling menutupi kelemahan teman-teman kita. Jangan berupaya untuk menghancurkan satu dengan yang lain, tapi berupayalah untuk bisa bermanfaat. Dan yang paling penting di era seperti ini, pemuda merupakan harapan bangsa yang harus memberikan sumbangsihnya terhadap kepentingan negara. Negara memberikan perlindungan. Negara bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus mengimbanginya dengan memberikan sumbangsih yang positif, dengan tata kerja yang produktif, dengan tidak melukai satu dengan yang lain. Harapannya adalah bahwa kemajuan-kemajuan yang kita peroleh tidak berjalan secara pribadi, tetapi secara sistemik antar kelembagaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling bekerja sama. Tidak hanya sama-sama bekerja, tapi mereka adalah bekerja bersama-sama. Di kawasan desa juga demikian. Mari kita berupaya mengembangkan welas asih, mengembangkan aspek produktivitas. Mana teman kita yang perlu mendapatkan bantuan, mari kita bantu. Jangan mempersulit aturan, mudahkanlah dengan cara-cara yang baik. Kalau mereka tidak mampu secara ekonomi, secara keuangan mungkin mendapatkan sesuatu, atau ingin memberikan atau ingin mendapatkan fasilitas yang kita juga dapatkan, jangan dipersulit. Karena mungkin eranya berbeda. Karena itu adalah bagian dari proses. Apalagi ini terkait dengan fasilitas publik dan sebagainya. Saat ini teman-teman kita banyak yang mengalami kekurangan air bersih. Mari kita yang mampu mengkontribusikan apa yang menjadi kemampuan kita. Sepanjang kita tidak berkekurangan, maka mari kita kontribusikan juga kepada yang lain. Jangan bangga ketika kita banyak menikmati sesuatu, tapi sementara teman kita kelaparan, teman kita kehausan, teman kita mubeng minger, susah untuk mencari sesuatu yang baik. Apalagi di saat ini El Nino atau El Nino ya, kondisinya sangat-sangat mencemaskan. Panas bumi juga semakin panas pada saat ini. Sehingga ini menjadikan satu kondisi pembelajaran bahwa kepedulian memang harus disampaikan. Adil tidak harus sama. Kalau dulu mungkin kita mendapatkan dengan cara-cara yang susah. Tetapi andai kata kita sekarang ini ada sesuatu yang mudah, yang mampu dijangkau oleh setiap kita, setiap pribadi, mohon untuk tidak dipersulit. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita doakan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan hidup, menyelesaikan urusannya, baik utang piutang, masalah hal-hal yang kaitannya dengan ma'isyah, dengan kebutuhan hidup yang belum selesai, atau hasil usaha yang mungkin belum atau tidak maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan Allah meringankan apa yang menjadi beban-beban yang kita
dan mereka alami. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga siapapun yang mendengarkan, yang ikut mendoakan, yang ikut partisipasi dalam mengkondisikan acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.